Halo pemirsa, selamat malam. Apa kabar dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Senang sekali rasanya kita kembali bisa saling berjumpa, menyapa dalam program yang membahas berbagai kebijakan pemerintah dalam acara Merah Putih. Kita tidak melakukan operasi justisia. Yang kita lakukan adalah lebih kepada kemanusiaan. Kalau dia mau mencari kerja di Jakarta, monggo, silakan. Paling penting dia punya identitas. Kalau tidak punya identitas, enggak. Judul kita malam ini, Siapa Suruh Datang Jakarta. Anda mungkin masih ingat dengan lagunya, Siapa Suruh Datang Jakarta. Tapi agak susah saya menjawabnya, karena saya pun juga pendatang di Jakarta. Sudah 26 tahun saya bermukim di ibu kota Republik Indonesia ini. Dan pemirsa, Jakarta memang apapun kondisinya akan selalu jadi magnet, akan menjadi daya tarik bagi kaum dari desa untuk datang ke kota. Urbanisasi akan selalu ada di Jakarta. Prediksi dari Disduk Capil Jakarta memperkirakan sekitar 10.000 sampai 15.000 warga pendatang baru akan tiba di Jakarta. Ini sebenarnya menurun dibanding tahun 2023. Catatan yang saya himpun itu sebesar 25.918 orang. Jadi ada penurunan. Ini menarik untuk kita diskusikan. Ya, memang Jakarta semakin sesak, tetapi daya tariknya tidak pernah sirna. Itu dia diskusi kita malam ini, Siapa Suruh Datang Jakarta. Kami sudah hadirkan beragam narasumber yang menjadi panelis kita dalam diskusi malam hari ini. Bukan kaleng-kaleng. Saya kenalkan ada 5 panelis kita narasumber. Yang pertama, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Emmanuel Ebenezer. Pak Wamen, apa kabar? Baik, alhamdulillah. By the way, mudik gak sih? Apa? Mudik nggak? Gimana mau mudik? Kita masih ngurusin THR, ngurusin apa, ngurusin saudara-saudaranya Om Iqbal. Enggak, yang saya dengar kemarin marah-marahin itu provider ojek online. Ojol. Terima kasih Pak Wamen sudah hadir bersama kita. Oke, yang sebelah kiri ini adalah Ketua atau Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal. Pak Said, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 2025 ini trennya pakai kacamata begini ya? Habis operasi, mudah-mudahan segera pulih kembali ya. Silau. Terima kasih Pak Said Iqbal. Kemudian di sebelah kanan ini politisi muda kita luar biasa, Wakil Ketua DPRD Jakarta, Widi Andrino. Pak Widi, apa kabar? Mohon maaf lahir dan batin. Maaf lahir batin. Sehat ya? Alhamdulillah. By the way, punya kampung halaman nggak? Ada di Aceh. Oh di Aceh. Tapi mudik nggak nih? Enggak. Enggak ya? Kita tetap jaga kawal Jakarta aja. Iya, ngurusin Jakarta ya, yang penduduknya kalau siang itu berapa juta, kalau malam berapa juta. Karena saya juga pulang keluar Jakarta. Oke, terima kasih Pak Widi sudah bersama kita. Kemudian di sebelah kiri, pengamat tata kota yang sudah tidak asing lagi, Yayat Supriyatna. Pak Yayat, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Pernah nggak sih nggak pakai topi itu? Ini erosinya terasa. Jadi identitas baru. Nggak apa-apa erosi asal nggak dikasih pagar laut. Pagar laut ya kan. Kalau pagar laut harus punya sertifikat. Asik, nyerempet jurang. Terima kasih Pak Yayat bersama kami. Dan yang sebelah kanan saya adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Jakarta. Ada 3 nomenklatur. Banyak sekali ya. 4 malah. 4, satunya apa? Migran Indonesia. Migran Indonesia, Hari Nugroho. Pak Hari, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, selamat Bapak, malam. Ya. Obat biar nggak stres ngurusi 4 nomenklatur itu gimana Pak Hari? 3 aja. 3 aja ya. Kerja, olahraga, hiburan. Ini ngomong gini karena sebelahnya Wakil Ketua DPRD. Oke, baik Bapak-Bapak sekalian, terima kasih sudah bersama kita malam ini dalam Merah Putih. Sebelum memulai diskusi, kita simak dulu tayangan yang berikut ini. Puluhan calon pemudik mengamuk di kantor Pelni Cabang Ambon lantaran tidak kebagian tiket kapal. Mereka menerobos kantor dan memukul pintu kantor hingga terjadi saling dorong. Akibatnya kericuhan pun tak terhindarkan. Para pemudik yang mengamuk adalah calon penumpang tujuan bandar Kabupaten Maluku Tengah, Tual, dan Seram bagian timur. Mereka protes lantaran tiket Sabuk Nusantara 104 sebanyak 340 pack telah habis lebih awal sebelum waktu penjualan.
Mereka meminta diberangkatkan dengan kapal tersebut lantaran menjadi kapal terakhir untuk pulang ke kampung halaman. Namun pihak Pelni menolak lantaran tidak berani mengangkut penumpang melebihi kapasitas karena dapat berbahaya bagi keselamatan pelayaran. Memang tadi pagi kita sudah buka sesuai jumlah yang ada, kita 350. Namun animo masyarakat di sini untuk mudik Lebaran tahun ini memang masih banyak. Tapi kita di satu sisi yang lain kita untuk memberikan rasa aman, nyaman, dan selamat bagi pemudik sehingga kita tidak melayani penjualan berlebih. Kita sudah berkoordinasi dengan pihak swasta, dalam hal ini operator Sabuk Nusantara 44. Memang besok rencana hari Rabu juga akan diberangkatkan ke tujuan Banda atau Kumbar. Jadi Pelabuhan Baru di Kumbar, sekitar Banda. Kita sudah informasikan ke masyarakat tadi bahwasanya kalau untuk kali ini kita memang sesuai kondisi yang ada dan keselamatan kami, kita hanya bisa menampung 350. Hingga kini para pemudik ke sejumlah daerah antara pulau di Maluku ini masih tertahan di kota Ambon. Pihak Pelni berusaha berkoordinasi dengan kapal lain dengan rute Banda Maluku Tengah. Dari Ambon, Maluku, Edwan Rukua, jurnalis NTV melaporkan. Anda juga menyaksikan program kami melalui live streaming di YouTube channel Official Nusantara TV. Silakan like, share, subscribe, dan boleh komen terkait topik diskusi kita malam hari ini. Langsung kita mulai diskusi dengan panelis kita. Pak Wamen, Jakarta akan kebebanan 10.000 sampai 15.000 pendatang baru. Pekerjaan pasti dibutuhkan di Jakarta. PR buat Anda. Pertama-tama harus dipahamin, undang-undang tidak pernah membatasi setiap warga negara mendapatkan pekerjaan. Ya. Itu konstitusi. Jadi ketika ada kepala daerah membatasi, bahwa kepala daerah itu dipastikan melanggar konstitusi. Itu udah pasti. Jadi jangan lagi membatasi warga negara itu mencari pekerjaan di sebuah wilayah. Selama wilayah teritorinya Indonesia, dia punya hak mendapatkan pekerjaan. Kecuali identitasnya dicabut. Dia sebagai bukan WNI. Ya. Baru bisa kita tanya, identitasmu mana? Itu ya sebenarnya sudah melanggar. Kok ngapain? Jelas-jelas warga negara Indonesia, dia punya hak hidup di wilayah teritorial negara NKRI. Jadi ke depan siapapun yang mau datang ke Jakarta, mau datang ke Surabaya, mau datang ke Bali, mau datang kemana, selama dia WNI boleh. Dan mendapatkan hak pekerjaan yang layak juga boleh, karena itu perintah undang-undang. Gitu. Jadi saya rasa jangan dibatasi lah, atau membangun kesan seakan-akan orang yang dari Jawa datang ke Jakarta ini hanya mencari nafkah aja. Jangan begitu, itu tidak baik. Jangan selama ini, negara ini kan selalu abai ya soal hal-hal kayak begitu. Makanya bangsa ini hancur. Ditambah lagi banyak aturan-aturan regulasi yang pekerja itu harus dikasih syarat umur, syarat akademik, yang sebetulnya itu juga tidak baik. Nah, kita sebagai negara hari ini coba aturan-aturan yang hanya membatasi para pencari kerja ini, dibatasi oleh syarat-syarat itu, ya harapan kita ke depan tuh udah kita hapus lah. Oke. Gitu loh. Ya. Udah tidak lagi relevan dengan kondisi sekarang, apalagi dengan narasi presiden kita Pak Prabowo soal Indonesia hidup yang sejahtera. Setiap warga negara punya hak untuk mendapatkan hidup yang layak. Ya. Hak mereka mendapatkan pekerjaan, kewajiban pemerintah atau negara menyiapkan lapangan Iya kerja. dong. Ya, itu kewajiban negara. Iya. Makanya salah satunya hapus tuh syarat-syarat itu. 18 sampai 30 sampai 35 itu nggak ada lagi tuh. Iya, iya. Itu kita akan coba rumuskan untuk mengkaji supaya itu tidak ada. Karena itu secara sistematik Membatasi. membuat orang semakin miskin. Iya, iya. Kita mau memerangi kemiskinan tapi dibatasi. Kan kacau itu. Itu hak mendasar setiap orang loh. Lah iya dong. Nah itu yang sekarang semoga Pak Ketua Partai Buruh, Bung Said Iqbal juga bisa Hari ini nggak sama-sama Pak Partai kita ya. berjuang. Ini seragamnya aja yang partai nih. Pak Hari ini Ketua KSPI Umum. nih ya. Dia Ketua Umum tetap. Iya, iya. Sahabat saya ini, saudara saya nih. Partner berjuang saya. Gitu. Iya, Jadi ya itu jawaban yang paling relevan ya ke depan ini. Iya, iya. Jadi setiap kepala daerah, gubernur, bupati, ya kayak saya sebagai negara pemerintah pusat
khususnya kementerian, ya kita akan coba bekerja sama dengan mitra-mitra industri kita untuk mendapatkan info lapangan pekerjaan. Ya. Makanya nanti jangan lagi lapangan pekerjaan itu diinfokan ke LPK yang tidak punya tanggung jawab. Iya. Oh. Jangan lagi oke. kasih ke ormas-ormas, Iya. jangan kasih lagi ke LSM-LSM, ya kasih ke negara. Mhm. Dan negara nggak punya hak untuk meminta sepeser pun atau serupiah pun. Mhm. Itu juga melanggar. Dan Ya. Bung Said Iqbal lebih paham soal itu, karena saya baru berapa bulan nih di Kementerian Tenaga Kerja. Seharusnya beliau nih, bukan saya nih. Nih saya dapat Gosok jabatan terus. karma sebetulnya. Iya, di demo terus soalnya. Ini kementerian setiap hari di demo terus ini. Kalau dia jadi menteri kira-kira masih demo nggak ya Ya, anggotanya? bukan soal demo. Saya yakin beliau lebih revolusioner dibanding saya. Oke, Itu. ya, makanya sekarang tugas Anda di situ ya, karena yang Anda pikirkan dari Sabang sampai Merauke. Iya. Ya kan? Oke, kita bagi tugas nih. Jakarta kan tadi ya Pak Hadi ya. Itu Pak Hari tolong dicocokkan data yang saya catat ini 10.000 sampai 15.000. Nurun kan dibanding 2023. Confirm ya Pak ya? Oke, mikrofonnya Pak jangan lupa. Ya. Nah, karena suara Bapak itu nanti hanya terdengar kalau pakai mikrofon. Nanti istri di rumah pikirnya Bapak lagi ini apa? Pantomim karaoke. Kalau karaoke mah Biasa kepala dinas. lain lagi Pak. Nah, Ya. apakah itu membuat Pemprov Jakarta kemudian semakin oke lah beban untuk tahun ini tidak sebesar 2 tahun lalu gitu? Penyiapan lapangan kerja mungkin lebih mudah atau apa strateginya? Ya. Jadi memang tadi disampaikan Pak Wamen juga betul ya. Jadi penurunan ini kita prediksi ya dari tahun 2023, 2004 memang menurun dari 25.900 sekian ke 16.000 sekian, sekarang 10.000, paling maksimal 15.000. Kenapa kok menurun? Jakarta udah tidak menarik. Nah, karena Jakarta sebenarnya kan tetap Jakarta menjadi kota global, kota perekonomian. Yang menjadi orang mungkin barangkali mau ke Jakarta itu satu, pertama kan kita sudah era digital ya. Sudah era digital, ada pengaturan work from anyway, Iya, betul. kemudian ada biaya hidup di Jakarta tinggi, itu menjadi faktor ekonomi, faktor yang utama juga. Ya pengennya sih gaji Jakarta tapi hidupnya di Jogja. Ya, jadi artinya walaupun kita secara UMP termasuk tinggi, namun tetap biaya hidup kan tinggi. Jadi mereka mau ke Jakarta juga berpikir. Dan kedua, tentunya mau ke Jakarta juga berharap cemas, minimal dia punya skill keterampilan dasar. Kalau dulu asal yang penting berangkat-berangkat, kebanyakan jadi ART atau gimana ya. Tapi sekarang mereka berpikir, pas ke sini ternyata kok malah jadi pengangguran. Ini menjadikan efek. Mereka berpikir, makanya dengan status Jakarta menjadi kota global ini mereka berpikir, tentunya begini. Oke. Sebentar, ini menarik ya. Saya balik ke Wamen dulu ya. Karena segmen ini kita dedikasikan buat beliau. Nanti habis itu banyak PR yang harus kita selesaikan. Ada program-program pemerintah ya di era kepemimpinan Presiden Prabowo. Apakah itu cukup efektif untuk kemudian menciptakan apa ya istilahnya ya klaster-klaster lapangan pekerjaan di tiap-tiap daerah sehingga orang nggak perlu selalu untuk urbanisasi kalau kita bicara Jakarta gitu. Ya, itu pentingnya program ini biar terserap ya. Kita kan punya ada 6 balai latihan kerja besar kita ya. Walaupun sebetulnya banyak sekali balai-balai 21, tapi yang besar itu ada sekitar 6 di Jawa Tengah, Jawa Barat, Medan, Makassar dan sebagainya. Nah, ini bisa digunakan untuk para pencari kerja ini untuk upskilling ketika mereka baru tamat, ya kita training di balai-balai yang kita miliki. Itu gratis ya? Gratis. APBN. Gratis APBN. Oke. Nah, artinya sarana-sarana itu kan sudah ada. Artinya para pencari kerja nanti tidak lagi harus sulit kursus-kursus atau apa. Kita sudah ada BLK-BLK. Dan BLK-BLK itu kan hasil pajak rakyat. Betul. Dan itu harus digunakan, jangan tidak. Harus dimanfaatkan. Jadi apalagi nanti ada program pemagangan ke luar negeri. Karena ada 2, pemagangan dalam negeri dan luar negeri. Itu juga bisa dimanfaatkan. Nah, pentingnya hari ini kita saling kerjasama itu ya itu lowongan kerja ini jangan dikasih ke LPK atau ke ormas-ormas, kasih langsung ke negara. Negara menyalurkan ke industri-industri. Agar apa? Tidak ada lagi tukang palak, penipu dan sebagainya. Kita harus berani memutus mata rantai kejahatan ini. Tapi Ini kan harus kejahatan. jemput bola. Kenapa? Pemerintah atau negara yang harus Loh, iya, jemput hari bola. ini kita jemput bola. Heeh. Kita kerjasama dengan kawan-kawan buruh, kita kerjasama dengan kawan-kawan industrial, gitu. Agar apa?
iklim industri kita juga bagus ke depannya. Ya, kondusif. Kondusif. Ya. Jangan Tidak ada setiap lagi. hari demo. Nah, soal demo itu kan persoalan lain. Ada yang demo Ketika 4 hari Pak Wamen. Iya. Tahu-tahu hari kelima bosnya bilang saya tutup aja, Ke udah Vietnam. bangkrut saya. Iya. Pindah dia ke Vietnam. Nah, Itu kita- anggotanya beliau nggak sih? nggak tahu lah saya nggak berani ngejawab itu karena kan saya tidak tahu persoalannya ya. Kenapa pertama demo, kenapa juga kabur ke Vietnam pengusahanya. Tapi secara prinsip biasanya demonstrasi itu dilakukan ketika ada kebuntuan komunikasi. Itu pada umumnya demonstrasi itu terjadi begitu. Ya, udah mentok ya baru. Mentok, tidak ada komunikasi yang bagus, pilihan demonstrasi. Nah, kemudian ada yang ngambek kabur ke Vietnam, ya saya nggak tahu kenapa komunikasinya lemah gitu. Nah, sebetulnya kita sebagai negara harus punya tanggung jawab. Kenapa itu terjadi? Iya, iya. Gitu loh. Kenapa ini kok kabur industrialnya? Kok kenapa ini ada demo? Berarti ada komunikasi yang terputus. Nah, itu yang kita cari, kenapa nih problem ini gitu loh. Iya. Ini kan selama ini kan yang selalu disalahin buruhnya, yang selalu disalahin kan industrialnya, pengusahanya. Lu negaranya gimana? Karena ini apa saya sering komunikasi dengan kawan-kawan industrial ya. Kami Pak di Vietnam itu dikasih gelar karpet merah Iya, kok. betul. Kok di negara kami sendiri tidak? berarti apa? Ada salah tata kelola dalam negara dalam melayani pengusaha-pengusaha nasionalnya. Soalnya Hari di sana ini Pak kita Wamen, seramah. sistem pemerintahnya kan komunis. Dari Ini pusat bukan soal sampai ke komunis daerah, atau tidak. satu komando. Enggak juga, enggak ada terkaitannya. Bisa itu. nggak kita kayak begitu? Loh, kalau komunisme mereka sangat resisten terhadap industrial dari luar, Pak. Karena mereka apa? Mereka utamakan apa? Industri dalam negerinya. Nah, kita entah kapitalisme, entah sosialisme, entah komunis nggak jelas. Republik ini seperti republik apa? Oke. Republik ormas. Ini menarik. Nanti PR-nya Pak Said juga untuk bagaimana menciptakan situasi kondusif di saat banyak pendatang datang khususnya ke Jakarta dan Jabodetabek ya. Tapi Pak Yayat, kalau Iya. lihat Jakarta sekarang ini, Iya. saya membayangkan Jakarta 20 tahun lalu pasti jauh berbeda. Jauh. Ya, daya dukung, daya tampung dan segala hal yang ada di ibu kota ini menurut Anda masih layak nggak dianggap sebagai ibu kota yang gulanya manis gitu loh? Begini, daya tampung Jakarta itu idealnya dengan luasan hampir 650 km itu Berapa? lebih kurang 5 juta 5 juta? 6 juta penduduk. Udah over. Idealnya hampir sama dengan Singapura lah. Bang Ali itu dulu tahun 70 mengatakan Jakarta kota tertutup. Apa yang dia katakan? Dasarnya tata ruang. Jadi sebetulnya sekarang tinggal di Jakarta gaji besar tapi kualitas hidup rendah. Kualitas hidup. Karena kosnya terlalu besar, itu menjadi persoalan besar. Karena kita bukan sekedar ribut tiap tahun mendapatkan berapa UMP, tapi kosnya terlalu besar. Kos di perjalanan, kos kesehatan, dan lain-lain sebagainya. Nah, sekarang dengan hampir 12 juta, sebetulnya Jakarta pun menanggung beban hampir 30 juta penduduk Jabodetabek. Iya. Dan berapa banyak penduduk Jakarta yang sebetulnya sudah move on itu ke 3 wilayah T. Tangerang, Tangerang Selatan, sama Kabupaten Tangerang. Mereka mencari kelas menengahnya. Contoh aja, Jakarta Pusat tuh drop penduduknya. Hampir 400.000 itu sebetulnya berpindah. Karena tidak menarik secara kualitas kehidupannya. Nah, kedua, Jakarta nggak bisa bicara Jakarta sendiri ya? nggak bisa, dia menanggung Jakarta beban. Raya itu tadi ya? Iya itu tadi. Mohon maaf misalnya di Kota Bogor, berapa lulusan perguruan tingginya setiap tahun? 10.000 sampai 15.000. Berapa sektor formal yang bisa menyerap dari itu? Hanya 500 sampai 1.000 orang. Sisa itu menyebur Jakarta. Kita lihat bandingkan berapa ribu orang, yang ratusan ribu orang naik kereta api yang tinggalnya tuh di sekitar Jakarta. Contoh Iya, aja, iya. siapa yang bekerja di SCBD? Itu anak-anak SCBD seputaran Cibinong, Bojonggede, Depok. Itu anak-anak Bekasi, semua tinggal di pinggiran. Itu anak-anak baru loh, yang sebetulnya mereka punya kemampuan tapi tidak mampu membeli rumah di Jakarta. Nah, saya menyarankan begini, sebaiknya nanti dalam konteks pola migrasi penduduk harus mengenal tipologi kotanya. Sebetulnya Jakarta ini apa yang menjadi unsur sumbangan PDRB terbesar, sektor apa? Ternyata Pak, kita nggak punya sektor primer. Tambang, batu bara, perkebunan Jakarta nih. Nggak ada. Nggak ada. Iya. Apa yang kita punya? Sektor manufaktur. Manufakturnya turun Pak. Jasa dong. Tangerang turun. Ah. Apa namanya tuh industri pengolahan. Yang ada tuh sektor tersier. Oh. Jadi kota-kota ini sudah mengalami tersiarisasi. Sektor apa Pak yang paling besar sekarang? Jasa retail besar dan kecil sama apa? Sepeda motor.
bengkel. Makanya yang kemarin lihat yang ojol-ojol Pak, Iya. sekarang belanja online tuh luar biasa. Bahkan ada satu badan usaha, hulu sampai hilirnya Pak, dari Iya. penggajiannya sampai deliverynya mereka kuasai Pak. Oke, Pak Yayat, Nah. ini menarik. Sebentar, ini